Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu negara ingin meresumsikan dua poin, yaitu sejarah negara Italia. Silakan disimak penjelasan dari teman-teman. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya negara Italia. Negara Italia ini terbentuk melalui proses yang panjang dari berbagai kerajaan dan negara kota yang terpisah. Pada awalnya, Italia ini adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Namun setelah runtuhnya Romawi pada abad ke-5 Masehi, wilayah ini terbagi menjadi negara-negara kecil. Selama abad pertengahan dan Renaissance, Italia terdiri dari negara kota independen seperti Venesia, Florence, dan Milan. Dan kemudian setelah itu pada abad ke-19, gerakan nasionalisme mulai mendorong penyatuan Italia. Tokoh-tokoh seperti Giuseppe Mazzini dan juga Giuseppe Garibaldi dan juga Victor Emmanuel II yang berperan penting dalam proses ini. Penyatuan Italia resmi tercapai pada tahun 1861 dan Roma bergabung pada 1870. Setelah Perang Dunia Kedua, Italia menjadi republik pada tahun 1946 yang mengakhiri monarki dan membentuk negara yang kita kenal sekarang. Kemudian setelah kita mengetahui sejarah dari negara Italia itu sendiri, kita juga akan membahas batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah di Italia ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu ada batas wilayah daratan, lautan, dan juga udara. Nah, Italia ini terletak di Eropa Selatan dan dikenal memiliki bentuk geografis yang menyerupai sepatu boot. Secara daratan, wilayah Italia berbatasan langsung dengan beberapa negara dan memiliki beberapa ciri khas unik. Di sini saya akan menjelaskan batas wilayah Italia dari segi daratan terlebih dahulu ya teman-teman. Dari daratan sendiri untuk sebelah utara itu dibatasi dengan pegunungan Alpen yang menjadi batas alami Italia dengan beberapa negara seperti Prancis, Swiss, Austria, dan Slovenia. Untuk Prancis sendiri itu wilayah barat laut Italia berbatasan langsung dengan Prancis di sekitar kawasan Alpen dan wilayah Liguria. Kemudian dari Swiss itu berbatasan di wilayah Alpen Tengah dan pegunungan Jura. Untuk Austria berbatasan di kawasan timur laut pegunungan Alpen. Kemudian dari Slovenia yaitu berbatasan di kawasan timur laut dekat semenanjung Istria. Nah, kemudian di Italia ini memiliki negara mikro yang dimana sebagai batas wilayah daratan. Negara mikro itu di dalam Italia itu seperti San Marino dan juga Vatikan. San Marino itu adalah negara kecil yang terletak di dalam wilayah Italia, tepatnya di kawasan timur laut semenanjung Italia. Kemudian dari Vatikan, itu negara terkecil di dunia yang berada di tengah kota Roma dan Italia. Kemudian panjang perbatasan daratan itu sampai sekitar 1836 km. Untuk Prancis itu 515 km, Swiss 698 km, Austria 430 km, Slovenia 218 km. Nah, wilayah pegunungan, sebagian besar perbatasan daratan Italia ditandai oleh pegunungan Alpen di utara dan pegunungan Apennine yang membentang sepanjang Italia. Setelah kita membahas tentang batas wilayah daratan, kita masuk ke batas wilayah lautan. Ya, perairan yang mengelilingi Italia yaitu ada yang pertama itu ada Laut Liguria. Laut Liguria ini terletak di sebelah barat laut Italia
di antara pantai Liguria dan juga Korsika, pulau milik Prancis. Yang membentang dari perbatasan Prancis sampai Italia hingga Teluk Genoa. Yang kedua yaitu ada Laut Rhenian, yaitu yang terletak di sebelah barat Italia, di antara Italia daratan dan Pulau Sardinia, yang mencakup wilayah pesisir seperti Napoli, Roma, dan Sisilia bagian utara. Kemudian yang ketiga yaitu ada Laut Adriatik. Laut Adriatik ini terletak di sebelah timur Italia, yang di antara Italia dan negara-negara Balkan seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia, dan juga Albania. Kemudian ada juga yang terakhir Montenegro. Oke. Yaitu laut ini yang membentang dari kawasan Venesia hingga ke ujung selatan Italia di kawasan Apulia. Kemudian ada juga dari yang keempat ini dari Laut Ionia. Laut Ionia ini terletak di sebelah tenggara Italia, teman-teman, yang di antara Italia Selatan, Sicilia, dan juga Yunani. Ya, laut ini itu membentang di antara pesisir Calabria dan pantai barat Yunani. Untuk panjang garis pantai tersebut, panjang garis pantai di Italia itu mencapai 7.600 km, yang menjadikan salah satu negara garis pantai terpanjang di Eropa. Jadi Italia ini salah satu negara dengan garis pantainya yang terpanjang di Eropa sana. Kemudian untuk pulau-pulau Italia ini memiliki dua tipe. Yang pertama, Italia itu memiliki beberapa pulau, teman-teman, yang yaitu ada besar dan kecil, yang juga menambah batas lautnya. Mungkin dari yang pertama itu ada Pulau Sicilia. Pulau Sicilia ini terletak di Laut Mediterania. Setelah kita membahas mengenai tentang batasan-batasan dari laut, Italia juga memiliki batasan wilayah dari udara, teman-teman. Wilayah udara Italia itu mencakup seluruh ruang di atas daratan dan lautan teritorialnya. Nah, ini diatur berdasarkan hukum internasional dan di bawah pengawasan otoritas nasional. Nah, ketentuan wilayah udara Italia itu yang pertama ada batas wilayah udara. Apa sih yang dimaksud dengan batas wilayah udara? Yaitu ruang udara Italia membentang secara vertikal dari permukaan tanah atau laut hingga batas tertentu di atmosfer. Secara hukum, batas vertikal wilayah udara suatu negara umumnya diakui hingga sekitar 100 km di atas permukaan laut atau batas Kármán, di mana ruang angkasa dimulai. Kemudian yang kedua ada pengawasan udara. Apa sih yang dimaksud dengan pengawasan udara? Mungkin kita masih asing apa sih tentang pengawasan udara. Pengawasan udara ini itu ruang lingkup udara Italia yang dikelola oleh ENAV yang bertanggung jawab atas lalu lintas penerbangan sipil. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zona udara eksklusif. Yang dimaksud zona udara eksklusif itu yaitu wilayah udara di atas laut teritorial Italia 12 mil laut dari garis pantai. Nah, ini juga dianggap sebagai bagian dari wilayah udara nasional. Kemudian setelah ketentuan wilayah udara Italia sendiri juga memiliki peran strategis wilayah udara karena letaknya yang strategis di tengah Mediterania. Wilayah udara Italia memainkan peran penting dalam pengaturan lalu lintas udara antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Baik, di sini saya akan sedikit membahas terkait siapa pemimpin dan bagaimana pemimpin dipilih di Italia. Italia merupakan negara dengan sistem pemerintahan kesatuan parlementer republik konstitusional
Dalam sistem ini, Presiden memiliki peran sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Pemimpin Italia saat ini adalah Presiden Sergio Mattarella dan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Yang kedua, pemilihan pemimpin di Italia. Pemilihan Perdana Menteri. Perdana Menteri di Italia ditunjuk oleh Presiden Republik yang dipilih oleh parlemen, yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, serta perwakilan daerah. Parlemen Italia yang terdiri dari 2 kamar, Kamar Deputi, Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki 400 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem proporsional. Senat Republik memiliki 200 anggota juga dipilih melalui pemilihan umum dengan beberapa anggota dipilih berdasarkan wilayah dan sebagian berdasarkan proporsional. Setelah pemilu, partai atau koalisi yang memperoleh mayoritas di kedua kamar berhak untuk membentuk pemerintah Perdana Menteri, kemudian dipilih oleh Presiden Republik dan diangkat untuk memimpin kabinet, yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Baik, pembahasan selanjutnya adalah proses pemilihan Presiden Republik. Presiden dipilih oleh Majelis Gabungan Anggota Parlemen yang terdiri dari 630 anggota Kamar Deputi dan 315 anggota Senat, serta 58 delegasi daerah yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara rahasia. Untuk terpilih, kandidat harus memperoleh mayoritas 2/3 suara dalam 2 putaran pertama. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas pada putaran ketiga dan seterusnya, mayoritas yang diperlukan adalah mayoritas sederhana, lebih dari setengah suara. Yang kedua, masa jabatan. Presiden terpilih menjabat selama 7 tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan Presiden Italia memiliki peran penting dalam stabilitas politik karena Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk Perdana Menteri dan membubarkan parlemen jika diperlukan. Italia sendiri memiliki bentuk negara kesatuan, bukan negara federal. Sebagai negara kesatuan, Italia memiliki sistem pemerintahan yang terpusat, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang dominan atas seluruh wilayah negara. Meskipun Italia memiliki beberapa tingkat pemerintahan lokal seperti daerah atau wilayah, kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah lebih terbatas dibandingkan negara federal, di mana setiap negara bagian memiliki otonomi lebih besar. Italia terdiri dari 20 wilayah yang sebagian besar memiliki otonomi dalam beberapa hal, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Namun, kebijakan utama mengenai hal-hal seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi tetap diatur oleh pemerintah pusat di Roma. Meskipun ada desentralisasi dalam beberapa aspek, negara ini tetap berada di bawah sistem pemerintahan negara kesatuan. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Italia menganut sistem parlementer. Nah, dalam sistem parlementer Italia ini, Presiden Republik adalah kepala negara yang memiliki peran seremonial serta kewenangan konstitusional seperti menunjuk Perdana Menteri dan membubarkan parlemen. Sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas kebijakan serta pelaksanaan undang-undang. Perdana Menteri ini ditunjuk oleh Presiden Italia dan harus mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota Kamar Deputi atau parlemen. Nah, secara keseluruhan, meskipun ada presiden sebagai kepala negara, kekuasaan eksekutif lebih banyak berada di tangan Perdana Menteri dan kabinet. Ini menjadikan sistem pemerintahan Italia lebih mirip parlementer daripada presidensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan di Italia. Nah, Italia memiliki bentuk pemerintahan berupa republik parlementer sejak 2 Juni 1946. Setelah referendum yang mengakhiri monarki dan mendirikan republik. Republik parlementer ini merupakan bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipimpin oleh seorang
terdiri dari